Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Edwin Adiasa dengan NIM 2015100106 dengan mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Ya, di sini di depan saya ada kedatangan salah satu mahasiswa negeri yang bernama Gito Saputra. Hai. Di sini kita akan membahas tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Bang Gito, Ya. kan di Indonesia ini lagi bahas-bahas tentang mengenai COVID-19 kan? Ya. Terus bagaimana pendapat Anda tentang COVID-19 yang ada di Indonesia ini seperti apa? Ya, baru-baru ini saya melihat berita yang Mas Edwin, COVID-19 di Indonesia ini sudah menjadi yang pertama Ya, kasus tertinggi di dunia. Itu merupakan kesalahan dari, saya nggak bilang ini kesalahan dari pemerintah juga, tapi kesalahan bersama dari pemerintah, dari elemen masyarakat dan semuanya. Kita sebenarnya kalau kita tahu bahaya dari COVID-19 ini sangat sangat merugikan kita, terutama masalah perekonomian kita menurun, pekerjaan masyarakat, banyak masyarakat yang PHK, orang-orang pada mati karena orang-orang pada meninggal akibat COVID dan lain sebagainya. Untuk itu saya melihat COVID-19 di Indonesia ini acuh tak acuh sebenarnya. Gimana acuh tak acuh? Ada masyarakat yang percaya bahwa COVID itu ada sebagian yang percaya bahwa COVID itu tidak ada. Saya juga bingung dengan media-media yang menginformasikan bahwa kelonjakan kasus COVID-19 di Indonesia itu sangat tinggi di berbagai daerah, contohnya di Jawa, di Jakarta, di Bali. Itu sekarang dilakukan PPKM. Karena kenapa? Karena kasus lonjakan COVID-19 di sana sangat tinggi. Di sisi lain, saya juga sering buka-buka Facebook, lihat-lihat berita bahwa banyak sekali berita-berita itu yang mengabarkan tentang ketimpangan orang-orang yang mengambil keuntungan seperti penimbuhan APD alat pelindung diri, orang-orang yang pokoknya mau mengambil keuntungan pada saat pandemik seperti ini. Terus kan tadi Bang Gito katanya bahwa masyarakat percaya dan tidak percaya kan. Terus bagaimana konspirasi COVID-19 apabila masyarakat tidak percaya dan tidak percayanya itu bagaimana itu tentang mengatasinya itu biar masyarakat itu percaya bahwa ini ada COVID-19 kayak gini, bahwa ada penyakit gitu kayak gitu. Ya, kalau berbicara mengenai percaya dan tidak percaya itu menjadi tugas pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintahlah yang mempunyai kewenangan. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini benar-benar ada dan sangat berbahaya untuk masyarakat. Pemerintah harus koordinasi dengan elemen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Pokoknya harus koordinasi, harus satu komando. Kenapa satu komando? Untuk searah terwujudnya kita terbebas dari bencana COVID-19 ini, agar tidak terjadi kasus lonjakan seperti saat ini. Ini mau siapa yang disalahkan? Masyarakat atau pemerintah kah? Semua sama-sama salah. Karena hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu sudah menjadi satu kesatuan bagi suatu negara. Seperti itu, Mas Edwin. Terus kemarin kan ada heboh di sosial media tentang Hotman Paris dengan Dr. Louis, Ya. bahwa pengakuan Dr. Louis itu COVID itu tidak ada, yang menyebabkan kematian dari masyarakat itu gara-gara obat-obatan. Terus bagaimana pendapat Anda tentang masalah itu? Sebenarnya kasus seperti itu harus diadakan debat terbuka, debat antara para ahli dengan ilmu pengetahuan. Kenapa harus dilakukan debat? Karena masyarakat pun ingin tahu bahwa COVID ini sebenarnya ada apa sih mengenai COVID itu. Ayo kita debat terbuka mengenai COVID itu apa, segala kejanggalan-kejanggalan yang diberitakan oleh media harus dilakukan transparansi supaya publik itu tahu tidak ada kebohongan, tidak ada ketimpangan selama masa pandemik seperti ini. Gimana nggak kekhawatiran masyarakat
di sisi lain COVID itu selalu dijadikan sebagai alat dagang, sebagai kepentingan beberapa kalangan, dan di sisi lain COVID itu menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia ini kelaparan, Ya. hilangnya pekerjaan, di mana buruh PHK banyak sekali. Untuk itu harus diadakan debat terbuka supaya kita sama-sama tahu mengenai COVID ini. Nah, terus menurut Abang Gito ya, Ya, percaya nggak COVID itu ada? kalau menurut saya sih, saya percaya COVID itu ada. Saya hormat kepada pemerintah karena pemerintah itu pekerjaan yang berat, Pak. Bagaimana dia harus mengatasi problem, di sisi lain perekonomian menurun karena COVID-19. Di sisi lain keselamatan masyarakat harus diperhatikan. Untuk itu mereka harus benar-benar memikirkan bagaimana sih keadilan itu terwujud supaya inflasi, penurunan terhadap pendapatan negara, serta bagaimana kebijakan pemerintah yang tidak merugikan masyarakat. Saya beranggapan bahwa COVID itu ada. Kenapa ada? Karena memang secara ilmu pengetahuan sudah ada, secara ilmiahnya ada. Di mana kita mengetahui parameternya di mana? Di rumah sakit sudah ada. Orang-orang mati terkonfirmasi COVID sudah ada. Lalu bagaimana lagi? Lalu apa alasannya yang menjadi bahwa COVID itu tidak ada? Seperti itu, Bung Edwin. Terus bagaimana cara mengatasinya, angka kekurangan kasus COVID-19 ini yang ada di Indonesia ini? Cara mengatasi kasus lonjakan COVID-19. Ya, cara. Kalau menurut saya pada saat sekarang itu kita patuhi protokol kesehatan. Himbauan dari pemerintah itu kita harus patuhi. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home. Kita harus lakukan guna untuk pribadi kita, untuk semua agar terhindar dari COVID-19 itu. Itu menurut saya hal yang dilakukan, yang sangat mudah dilakukan oleh diri sendiri untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kita harus memecahkan mata rantai dari virus ini. Karena kenapa? COVID-19 ini sangat mematikan. Bisa-bisa membuat sekelompok, bahkan sekampung itu mati dalam seketika. Walau penyebaran COVID-19 ini, kalau bukan dari kita yang menghentikan, lalu siapa lagi? Pemerintah sudah melakukan, sudah membuat kebijakan. Kita harus patuhi. Karena kebijakan dari pemerintah itu untuk masyarakat juga. Seperti itu, Mas Edwin. Jadi kesimpulannya bagaimana Bung Gito tentang COVID-19 yang ada di Indonesia ini? Jadi kalau berbicara mengenai COVID-19, COVID-19 itu benar-benar ada di Indonesia. Kenapa ada? Karena memang sudah terbukti di rumah sakit ada pasien COVID, ada yang meninggal karena COVID. Itu teruji oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kita harus hargai, kita harus mendukung, mensupport para nakes itu. Mereka tidak pulang ke rumah, mereka tidak melihat keluarga. Itu untuk apa? Untuk kita semua. Kita harus hargai, dukung semua. Mulai dari pemerintahan, sebagai masyarakat kita juga harus mematuhi himbauan dari pemerintah. Ya, ya. Kita harus pakai masker, Mas Edwin, jaga jarak, stay at home. Kita jangan sekali-kali beranggapan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Ya. Justru seperti itulah yang akan menjadi epicentrum baru bagi pandemi, akan menjadi penyebaran baru bagi COVID. Siapa juga yang rugi nanti kalau bukan kita. Seperti itu, Bung. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bung Gito.